Elemen intrinsik yang pertama itu adalah pesan yang dibawa oleh sebuah karya. Dalam web series Layangan Putus misalnya, pesan yang dibawa adalah bahwa pengkhianatan itu sangat buruk, pengkhianatan itu melukai. Bukan hanya bagi orang lain, tapi juga melukai si pengkhianat itu sendiri. Meskipun demikian, tentu namanya juga pesan, maka pesan ini bisa ditangkap oleh audiens secara berbeda. Mungkin dari satu orang ke orang yang lain, mereka menangkap pesan yang berbeda dari sebuah karya yang sama. Namun, secara umum, orang akan melihat bahwa dari Layangan Putus ini mereka belajar bahwa pengkhianatan itu melukai orang lain maupun si pelakunya sendiri. Elemen intrinsik yang kedua itu adalah simbol. Masing-masing karya memiliki simbol yang berbeda. Mungkin ada beberapa karya yang sebenarnya memiliki pesan yang sama, tetapi mereka menyampaikan pesan itu melalui simbol-simbol yang berbeda. Nah, ada banyak simbol yang digunakan di dalam Layangan Putus. Namun di sini saya akan membahas setidaknya 3 simbol. Ya. Yang pertama, yang kemudian menjadi viral di mana-mana, Kapadokia. Ini adalah sebuah wilayah di Turki dengan ikon naik balon udara. Nah, Kapadokia ini menjadi simbol dari keinginan besar masyarakat yang ingin traveling, ya, sedapat mungkin ke luar negeri. Jadi ini juga sekaligus mewakili zaman, ya. Penggunaan simbol Kapadokia ini sekaligus mewakili zaman saat ini, di mana bagi sebagian orang traveling ini sudah bukan lagi kebutuhan tersier, tapi mereka bahkan sudah menaikkannya menjadi kebutuhan sekunder, bahkan mungkin kebutuhan primer. Maka penggunaan simbol keinginan untuk travel, dalam hal ini travel ke luar negeri, ini adalah suatu simbol yang mudah dipahami oleh audiens. Karena mereka berada pada masa yang sama, mereka melihat hype yang sama, mereka bahkan mungkin memiliki kecenderungan yang sama, sehingga penggunaan simbol ini menjadi efektif. Simbol kedua yang juga dipakai di dalam Layangan Putus adalah penthouse. Ya. Penthouse adalah bagian dari apartemen, biasanya terletak di bagian yang paling tinggi dan tentunya paling mewah. Sudah pasti harga penthouse jauh dibanding harga rumah-rumah KPR BTN misalnya, sangat jauh. Dan karena itu memiliki sebuah penthouse itu menyimbolkan sebuah prestasi, paling tidak prestasi finansial, bahwa secara finansial kehidupannya sudah sangat berkecukupan. Di tengah masyarakat yang juga biasanya juga membicarakan tentang pendapatan, gajimu berapa, apakah kamu tidak ingin pindah kerja ke tempat lain karena gaji di tempatmu sepertinya tidak cukup untuk membiayai kehidupanmu. Di tengah masyarakat yang demikian, maka simbol ini juga menarik. Karena meskipun mungkin sebagian besar masyarakat tidak mampu memiliki penthouse, tetapi membicarakan tentang penthouse itu adalah sesuatu yang menarik. Sebagaimana mereka tidak kenal dengan para superstar, tidak kenal dengan para selebritis, tidak dekat, tidak tahu, tidak memiliki hubungan apapun dengan mereka. Tetapi konflik yang dimiliki oleh selebritis atau perkembangan yang dimiliki oleh mereka selalu kita ikuti, kita tertarik untuk tahu. Nah, simbol yang ketiga yang juga dimiliki atau ditampilkan di dalam
layangan putus itu adalah perselingkuhan, ya. Ini adalah suatu tindakan, suatu peristiwa yang sudah terlalu dekat dengan kita. Kita sudah mengetahuinya sejak lama. Sehingga meskipun kita bukan pelaku, tetapi isu ini isu yang relatable dengan kita, dan karenanya mengkonsumsi atau memahami isu tersebut sebagai simbol dalam sebuah karya tidak membutuhkan proses kognitif yang terlalu rumit. Sekarang kita akan berbicara tentang elemen ekstrinsik, yaitu konteks dan semangat zaman atau semangat era. Ihwal cerita dari layangan putus itu adalah tentang perselingkuhan. Perselingkuhan adalah suatu isu yang sudah sangat tua, isu yang sudah lama ada. Karena itu, isu ini sama sekali tidak asing. So, first, isu ini tidak asing. Yang kedua, dalam konteks budaya Indonesia, perselingkuhan ini sesuatu yang sangat serius, disikapi dengan sangat serius. Ini adalah sebagai imbas dari penyikapan kita terhadap pernikahan yang juga sangat serius. Di Indonesia, pernikahan itu bukan hanya resminya hubungan antara dua orang, tetapi dia juga melekatkan dua keluarga besar. Karena itu kita sering mendengar istilah, misalnya ketika menikah kita bukan hanya menikahi pasangan kita, tetapi kita juga menikahi keluarga besarnya. Jadi dalam konteks budaya Indonesia, pernikahan itu sesuatu yang sangat sakral, sesuatu yang sangat penting. Bukan hanya itu, terlepas dari carut marutnya kita selalu mengakui bahwa agama adalah hal yang penting bagi kita. Dan di semua agama, pernikahan itu adalah sesuatu yang penting. Nah, karena itu hal yang kemudian berpotensi atau dianggap sebagai membuat pernikahan itu menjadi buyar, menjadi gagal, itu akan selalu dianggap serius oleh masyarakat Indonesia. Jauh lebih serius, misalnya menyikapi perselingkuhan pada budaya-budaya yang lain. Sebut saja misalnya budaya Barat, di mana pernikahan tentu tidak semua, tetapi di sebagian cukup besar budaya Barat, pernikahan itu adalah bersatunya dua individu. Bahkan di dalam konteks tersebut, restu orang tua tidak terlalu penting. Maka perselingkuhan itu hanya menjadi, bukan hanya ya, tapi perselingkuhan dipandang sebagai hal yang bisa membuat hubungan dua orang pecah. Di Indonesia, perselingkuhan adalah suatu hal yang bisa membuat hubungan dua keluarga besar pecah. Atau perselingkuhan juga dianggap sebagai perbuatan yang melanggar ajaran agama. Dengan demikian, maka layangan putus memiliki konteks yang dekat secara kultural dengan masyarakat Indonesia. Karena itu kita bisa melihat respon dari masyarakat Indonesia, baik mereka yang menyaksikan layangan putus secara utuh maupun mereka yang hanya menyaksikan cuplikannya saja, itu sangat heboh responnya, dan mereka mengekspresikannya dengan masif di media sosial. Elemen ekstrinsik yang kedua dari sebuah karya adalah the zeitgeist atau semangat zaman. Nah, seperti sudah saya katakan di bagian lebih awal, bahwa perselingkuhan itu adalah sesuatu yang sudah sangat tua usianya. Perselingkuhan ada sejak dulu. Mengapa perselingkuhan tersebut kemudian disikapi dengan atau menjadi isu yang besar saat ini? Jadi perselingkuhan adalah suatu peristiwa, suatu fenomena yang sejak dulu ada. Hanya saja penyikapan atas perselingkuhan tersebut yang sekarang agak berbeda. Dulu
perselingkuhan adalah konsumsi dari masyarakat, dari suatu komunitas yang kecil, mungkin keluarga atau para tetangga yang skupnya tidaklah luas. Namun sekarang perselingkuhan dibicarakan bahkan di media sosial secara masif. Orang yang tidak saling kenal membicarakannya dalam platform yang sama. Maka the zeitgeist inilah atau semangat zaman inilah yang membuat web series Layangan Putus kemudian memiliki daya tarik yang sangat besar bagi masyarakat. Oke, di edisi berikutnya saya akan membahas tentang satu karya penulisan kreatif, satu karya creative writing yang menurut saya sangat berhasil, baik dari segi pesan yang ingin disampaikan maupun eksekusinya. Karya apa itu? Stay tune. Oh ya, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya sehingga ketika saya membahas bab yang lain pada creative writing maupun pada bahasan yang lain, Anda tidak akan ketinggalan.